Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulinda Gilfatur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang mengenai hukum laut yang ada di Indonesia. Yang mana materi yang saya akan jelaskan pada hari ini yaitu mengenai garis pangkal, laut teritorial, dan zona tambahan. Langsung saja, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu garis pangkal. Menurut UNCLOS 1982, suatu garis awal yang menghubungkan titik-titik terluar yang diukur pada kedudukan garis air rendah, di mana batas-batas ke arah laut seperti laut teritorial dan wilayah yurisdiksi laut lainnya diukur dengan demikian. Garis pangkal merupakan acuan dalam penarikan batas terluar dari wilayah-wilayah peralihan tersebut. Adapun macam-macam garis pangkal. Yang pertama, garis pangkal biasa. Garis air terendah sepanjang pantai pada waktu air sedang surut, yang mengikuti liku pantai pada muluk Sungai Teluk yang lebar mulutnya tidak lebih dari 24 mil, dan pelabuhan garis air terendah tersebut dapat ditarik sebagai suatu garis lurus. Yang kedua, garis pangkal lurus. Garis air terendah yang menghubungkan titik-titik pangkal berupa titik terluar dari pantai gugusan pulau di depannya. Yang ketiga, garis pangkal penutup. Alam konteks garis pangkal kepulauan dilakukan dengan menggunakan garis penutup yang dibedakan ke dalam garis penutup teluk, garis penutup sungai-sungai, terusan, dan kuala, dan garis penutup pada pelabuhan. Yang keempat, garis pangkal lurus kepulauan. Garis-garis air terendah yang menghubungkan titik-titik terluar pada pulau atau karang-karang yang terluar dari wilayah negara tersebut. Indonesia dalam hal ini menggunakan garis pangkal kepulauan sebagaimana di dalam UNCLOS 1982 dikenal dua jenis negara, yaitu negara pantai coastal state dan negara kepulauan archipelago states. Diakuinya konsepsi negara kepulauan adalah hasil perjuangan Indonesia sejak Deklarasi Juanda tahun 1957. Sebagai negara kepulauan, Indonesia berhak menarik garis pangkal kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar yang dimiliki Indonesia. Dengan demikian, garis pangkal kepulauan mempersatukan wilayah Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau. Materi kedua, laut teritorial Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat berlimpah. Hal ini karena wilayah laut luasnya hampir menyaingi daratan. Jika dilihat dari luas wilayahnya, terdiri dari 5.445.675 km daratan dengan luas laut 3.544.744 km. Apabila dilihat dari angka tersebut, maka luas laut mencapai 2/3 dari luas daratannya. Indonesia yang termasuk negara dengan benua Asia itu pun berbatasan dengan negara lain, baik itu di bagian darat maupun lautan. Laut teritorial adalah wilayah kedaulatan yang dimiliki oleh sebuah negara, baik itu dari bagian pantai yang jadi daratannya hingga perairan pedalamannya. Khusus Indonesia yang memiliki wilayah laut sangat luas, maka laut teritorial juga termasuk jalur laut. Batas laut teritorial Indonesia adalah batas yang ditarik dari garis dasar pantai terendah pada saat laut sedang surut. Panjang garis yang ditarik ke arah laut lepas adalah 12 mil. Pada area laut yang termasuk dalam garis dalam ini, kedaulatan penuh dimiliki Indonesia. Kedaulatan ini termasuk pada wilayah laut, dasar laut, hingga tanah lapisan bawah atau subsoil dan udara di atas laut. Bahkan, semua jenis sumber daya alam yang ada di dalamnya adalah milik Indonesia. Laut teritorial Indonesia adalah 282.583 km, di mana selain memiliki, negara Indonesia juga memiliki kewajiban untuk menjamin pelaksanaan hak lintas damai,
khususnya untuk pelayaran internasional yang akan melalui jalur-jalur kepulauan dan tradisional, yang mana kewajiban ini diatur pada pasal 49, Junto 52, Junto 53 KHL tahun 1992. Adapun materi ketiga yaitu zona tambahan. Zona tambahan adalah ban air membentang dari tepi laut teritorial hingga 20 mil laut dari baseline, di mana negara bisa menggunakan kontrol terbatas untuk tujuan mencegah atau menghukum pelanggaran yang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter hukum dan peraturan dalam wilayah atau teritorial laut. Hal ini biasanya akan 12 mil laut, 22 km lebar, tetapi bisa lebih jika sebuah negara telah memilih untuk klaim teritorial laut kurang dari 12 mil laut, atau jika tidak akan tumpang tindih zona tambahan negara lain, namun tidak seperti laut teritorial tidak ada aturan baku. Latar belakang adanya zona tambahan. Zona tambahan di dalam pasal 24 ayat 1 UNCLOS ketiga dinyatakan bahwa suatu zona dalam laut lepas yang bersambungan dengan laut teritorial negara pantai tersebut dapat melaksanakan pengawasannya yang dibutuhkan untuk yang pertama, mencegah pelanggaran-pelanggaran perundang-undangannya yang berkenaan dengan masalah bea cukai, perpajakan, keimigrasian, dan kesehatan atau saniter. Yang kedua, menghukum pelanggaran atau peraturan-peraturan perundang-undangannya tersebut di atas. Konsepsi zona tambahan yang dikaitkan dengan laut lepas masih termuat dalam Konvensi tentang Laut Teritorial 1958, di mana dalam pasal 24 dalam konvensi tersebut menunjuk kepada pengawasan dari negara pantai terhadap zona dari laut lepas yang bersambungan dengan laut teritorial. Keberadaan zona ini didasarkan pada kebutuhan khusus negara-negara untuk meluaskan kekuasaannya melewati batas laut teritorial, disebabkan tidak cukup luasnya laut teritorial untuk melakukan pencegahan, penyeludupan dari dan di laut di satu sisi, dan wewenang penuh kedaulatan negara pantai di sisi lain. Kedua faktor inilah yang menimbulkan adanya jalur atau zona tambahan. Nah, begitu teman-teman penjelasan singkat saya mengenai materi-materi seperti yang di atas. Bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan, saya minta maaf. Mungkin ilmu yang saya berikan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi siapapun yang menonton video ini. Terlebih kata, dari saya, Zulindo Agil Fatur Rahman, mengundur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Laut yang mana dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Darwis SHI, SHMH. Saya Zulindo Agil Fatur Rahman, NIM 12020710188, Prodi Ilmu Hukum B semester 6, Fakultas Syariah dan Hukum. Dengan ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.